Oke, kita balik lagi di Rerasan Ing. Kali ini saya berada di salah satu kafe di Condong Catur. Mungkin bisa dibilang kafe teraman di Yogyakarta. Karena bener-bener sebelahan sama Polda, markas Polda DIY, sebelahnya persis. Kita lagi ada di Janaloka Cafe. Benar banget, Janaloka Coffee. Oke. Bersama saya sekarang sudah ada Eki atau Rizky di sini. Nah, itu dia kan. Ini sebelum saya menyuruh beliau ini kenalan, saya mau cerita dulu awal pertama kali ketemu dengan Eki ini gimana. Jadi waktu saya masih kerja di 0 km itu, perusahaan provider merah-merah itu kan. Itu kita kan tempat community base juga kan. Jadi banyak teman-teman komunitas yang memakai tempat itu untuk kegiatan kreatif segala macam. Kebetulan Eki ini dan teman-temannya itu breakdance ya. Latihan breakdance di situ. Nah, di situ tuh ada angkringan di bawah. Saya lagi di angkringan di bawah lagi makan, tiba-tiba dapat video dari OB saya. Dia ngasih lihat ada video, Mas ini ada yang main piano dari teman-teman breakdance tapi bagus suaranya. Main keyboard, maaf. Kebetulan di ruangan kerja saya itu ada alat band lah kayak gitulah. Terus saya lihat, loh siapa nih kok main keyboard dan suaranya ya bagus juga gitu kan. Nah, pas saya ke atas langsung ternyata beliau ini, saya ketemu dengan mas beliau ini Eki. Wah, langsung kita ngobrol. Saya langsung, next song. Ganti lagu kayak gitu. Kalau nggak salah lagunya dulu Kode Lain kalau nggak salah. Kode Lain ya. Kode Lain lagi main sama Fixu kalau nggak salah kayak gitu ya. Benar. Kenalan dulu dong Ki. Oke, panggilan saya Eki. Nah, panggilan Kulo. Dipanggilnya Eki biasanya. Cuma nama panjangnya itu Muhammad Rizky, umurnya 22 tahun. Beda mau 23. Udah dikit sama Iya. ini langsung ini. Nah, yang bikin akhirnya ketemu lagi tuh karena ya dulu kita sering event bareng ya. Iya, sering event bareng, sering kolaborasi bareng, acara sosialisasi. Betul banget. Nonton bola, acara-acara kreatif dari anak-anak muda yang berbakat-bakat ya kan. Sering kolaborasi dengan Eki ini hingga beberapa minggu kemarin atau bulan juga saya ngelihat Eki masuk TV nih gitu kan, masuk di TV. Gak muat saya masuk TV. Oh iya. Gak muat saya masuk TV. TV saya kecil. Saya nonton TV ada Ekinya. Iya. Nonton TV itu di acara audisi Indonesian Idol. Oh iya benar. Walaupun sebelumnya itu juga pernah kamu itu ikutan audisi juga. Iya betul. Salah satunya yang dulu booming banget sih karena ya banyak anak-anak muda yang suka Korea ya. Jadi di Indonesia sendiri sebenarnya itu arahnya itu sebenarnya ngikutin Belanda. Tapi semakin kesini itu diarahinnya ngikutin Korea. Jadi dulu itu yang paling pertama aku ikutin itu The Next Boy and Girl Band. Iya, benar banget. Kenapa kamu ikut kayak gitu? Awalnya itu penasaran. Sama emang dari dulu dari SMP itu aku selalu bilang bahwasanya aku pengen banget dan aku pasti bisa masuk atau tampil. Siyakin itu? Iya, siyakin itu tampil di depan TV. Iya. Terima kasih banyak. Ini dia dari Janaloka ini dia. Ini aku pernah gularin maksudnya ya? Iya, Janaloka. Ya. Nanti kita coba tapi sambil ngobrol ya. Iya dong. Gimana terus dari SMP siyakin itu? Jadi benar-benar yakin banget. Ini sambil nge-pod nggak apa-apa ya? Nggak apa, santai aja. Jadi benar-benar siyakin itu bahwasanya seorang Eki bisa tampil di depan seluruh Indonesia dengan cara platform televisi itu tadi gitu. Dan sempat mendapat bulian sih sebenarnya. Bully. Sering malahan kayak alah, nggak usah mimpi kejauhan, orang kampung aja bisa apa gitu. Iya, sempat kayak gitu. Jadi bahkan aku memulai breakdance sendiri pun juga ini ini aku cerita yang relate ya, yang relate. Bahkan aku belajar breakdance itu juga karena dibully. Dulu aku seorang dancer, terus dikatain ngapain sih belajar dancer? Banci, tahu nggak? Banci image-nya gitu ya? Iya, image-nya banci. Terus akhirnya aku belajar lah itu di YouTube karena di waktu SMP itu udah ada YouTube nih. Belajar di YouTube breakdance. Terus ya dari sana akhirnya bisa gitu dan membuktikan bahwasanya aku bisa mengalahkan orang yang membuli aku itu gitu. Jadi kayak gitu. Berarti bulian itu justru men-trigger kamu untuk iya, betul banget. Aku mesti menunjukkan kalau dancer itu image-nya bukan
banci Iya, gitu. benar. Cowok pun bisa. Toh banyak kok film-film di luar juga yang menceritakan dancer segala macam kan banyak. Betul juga. banget. Bahkan di luar sendiri kan dancer dan seorang breaking atau seorang b-boy itu kan malah dia berteman malahan, berkolaborasi. Kolaborasi malahan. Jadi banget. emang nggak salah gender apa segala macam sama Iya, aja. sama Kita aja, di panggung yang benar. sama kan. Nah, Betul. kembali ke tadi audisi tadi itu Ki. Kita kan penonton nih, kita nggak tahu apa Ya. saja di belakang itu, maksudnya antriannya lah, pressernya lah segala macam. benar Dari mulai yang the next girl and boy band dulu deh. Oh ya, Kayak gimana? oke. Jadi gini, banyak sebenarnya banyak netizen yang apa ya, yang ngiranya tuh kita audisi itu langsung ketemu juri artis. Oke. Nah, Oke. sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya mereka ngadain audisi itu, nah itu mungkin ada beberapa artis juga yang ada di sana. Jadi itu belum live, maksudnya belum tapping ke TV nih. Iya, Jadi kita awal audisi itu bener-bener antrinya panjang banget, nunggu di luar panas-panasan. Berjam-jam. Berjam-jam. Mungkin bisa kayak misalkan aku itu kebetulan kalau misalkan ada audisi kayak gitu datangnya pasti pagi nih. Jadi misalkan Sepagi apa jam berapa? jam 6. Itu aja masih kurang pagi, masih ada lagi yang dari subuh. Subuh udah ada. Iya, benar. Jadi ya Dan dibukanya jam berapa? 9, 10? dibukanya itu jam 9. Wih, oke. Jadi benar-benar kita yang harus jaga mood di situ. Nah, pressernya di situ, kita tantangannya di situ, dan kita misalkan jam 9, jam 6 itu pun udah antrian mungkin udah ada ya 40 sampai 100 lah. Karena kan yang daftar itu nggak cuma 100 orang ya. Iya, Bisa iya, mungkin beribu-ribu, apalagi kalau misalkan audisinya sendiri di Jakarta. Nah, kalau Jakarta itu udah menggunain fasilitas J-Expo. J-Expo itu kan gede kan. J-Expo ya. Wah, J-Expo. jadi kalau misalkan Jakarta itu antreannya rame banget. Mengular dan, ya. Iya, bener banget, dan kita benar-benar harus jaga mood, dan itu pun juga masih ada nggak cuma satu tahap, tapi ada 3 tahap. Kayak misalkan tahap pertama ini yang nilai kru-krunya dulu nih. Iya. Kru-krunya yang terlibat itu yang nilai. Ini pantas gak masuk ke tahap kedua. Nah, kebetulan waktu di boyband kemarin itu cuma ada 2 tahap nih. Iya. Jadi ada 2 tahap di situ. Terus dari yang pertama itu aku itu juri tuan rumah lah ibaratnya. Oke, Misalkan tuan aku rumah. kemarin itu boyband ikut audisinya di Bandung. Jadi tuan rumahnya juri Bandung. Nah, terus baru deh yang kedua itu juri dari orang TV-nya sendiri, kru TV-nya sendiri. Nah, ini tapi orangnya yang ngerti musik gitu. Oke, dia yang paham Ya, itulah, dia paham benar. tentang rating segala macam lah, dia paham itu ya. Betul banget. Jadi setelah kita selesai audisi baru deh dia bilang, "Oh ya, nanti bakal kami hubungin kamu. Misalkan kamu belum dapat kabar sampai tanggal sekian, kamu berarti nggak lolos. Tapi kalau kamu mendapatkan kabar sebelum dari tanggal sekian, itu kamu berarti lolos gitu." Oh gitu. Itu dari mulai kamu yang jam 6, jam berapa kamu pulang? Sore, Mas. Sore jam 5. Gile, berarti perjuangan Jam effort. 6 udah di sana loh, jam 6. Jam 6 udah di Jam sana 6 udah ya? di sana. Berarti effortmu itu ya bisa dibilang ya untuk yang dulu itu ya nggak kecil ya, bener-bener. Nggak kecil, bener-bener yang bener-bener ngantri. Nah, terus kan setelah itu baru kita ada karantina. Karena oke, keterima nih misalnya Keterima. nih. Oke, keterima misalnya. Oke, karantina. Keterima, ada karantina itu selama 3 atau 4 hari. Nah, itu nanti hari pertama itu kita mungkin latihan sama home bandnya, kayak misalkan Only and Friends, Only and kayak gitu. Friends, ya. Dan latihannya boyband kemarin itu kebetulan kita make studio Republik Cinta. Oke, RCM. Pondok Indah. Iya, RCM, betul. ya, Punyanya oke. si Mas Ahmad Dhani ya. Siap. Oh, iya. Siap. Berarti latihan di situ ada koreo segala macamnya. Kalau koreo itu kita latihan di kantor, karena Oh, di kantor televisi itu juga gede banget kan, jadi Iya, ada ruang-ruangan yang dimana itu emang dihususkan untuk misalkan latihan kita koreo atau apa, atau kayak melatih stage act-nya kayak gimana. Oke. Nah, berarti yang di RCM itu yang vokal, latihan vokal segala macam itu. Bener. Awalnya berapa orang tuh untuk boys bandnya itu dulu tuh? Karena dia itu bukan langsung gabungan, jadi dia itu emang audisi satu persatu nih. One by one, oke. Nah, di boyband itu sendiri ada yang namanya hot seat. Hot seat. Iya, yang dudukin itu namanya hot seater. Nah, jadi bangku hot seat ini, kalau misalkan jadi ada 3 juri, misalkan itu thumbnail atau inilah apa?
Yes or no ya istilahnya. Ya, yes or no, Iya, istilahnya iya. kayak gitulah. Jadi kayak misalkan jurinya, jadi ada 2 tahap lagi nih. Iya. Di awal itu kita 1 menit dance dulu. Oke. Nah di situ juga ada yes or no. Jadi kalau Yes or misalkan, no. dapat no 2 itu tabung, dia pakai tabung, otomatis tabungnya turun langsung sendiri. Oke. Parameter Tabung, seperti itu parameternya ya. Iya, Oke. tabung hidrolik. Nah, jadi kalau misalkan kita disetujui, jadi misalkan dapat 2 yes atau enggak 3 yes, itu kita lanjut ke babak nyanyinya. Nah, dari babak nyanyi itu ada hidrolik lagi nih di panggung. Itu kita harus mendapatkan yes or no lagi. Jadi kalau misalkan dapat 2 atau wajib dapat 3. Jadi kalau misalkan dapat 2, kita harus meyakinkan bahwasanya kita pantas, jadi bisa dikasih yang ketiga gitu. Jadi kalau misalkan udah dapat 3, itu kita berarti udah fix mengisi kekosongan hot seat tadi itu. Nah, tapi kalau misalkan ada isinya nih, ada hot seaternya, itu berarti yang dari hot seater ini harus pulang. Jadi kayak di swipe gitu. Dia harus pulang kayak gitu diganti. Iya. Kamu waktu itu sampai babak? Aku itu kan ikutnya 2 season ya. Iya. Kalau misalkan season pertama itu aku cuma sampai babak wildcard. Jadi episode terakhir sebelum babak live itu. Jadi ya mungkin ada beberapa episode lah di sana. Terus season 2-nya itu aku sampai 6 besar. 6 besar. Ya sebelum mau masuk ke grand final. Tapi seenggaknya udah banyak pengalaman yang kamu tahu ya, terutama di bidang TV ya. TV mesti kayak gimana karena beda banget ya kita lihat. Bener banget. TV kan istilahnya banyak setting juga kan istilahnya kan. Ya, mesti gini mesti banyak. Kalau kita langsung kan itu ya spontanitas aja kan ya, gitu. Betul. Dan berapa tahun kemudian ikut Idol. Betul banget. Kenapa ikut Idol? Sebenarnya aku tuh udah ikut Idol tuh dari angkatannya si Jody. Jody. Oke. Nah, aku tuh sebenarnya ikut Idol dari sana. Dan itu bener-bener kalau misalkan Indonesian Idol tuh yang antri lebih banyak lagi daripada CSC dulu. Aku kebetulan Jakarta. Oh, Jakarta, oke. Jakarta. Jadi di Jakarta itu lebih panjang lagi ngantri ya daripada kalau Indonesian Idol, karena mungkin ya kita nggak bisa bohong ya. Kita nggak bisa bohong karena Indonesian Idol tuh adalah satu-satunya pencarian bakat yang paling tinggi pamornya lah. Iya. Jadi yang paling berkualitas. Yang nggak juara pun bisa ngangkat istilahnya gitu bener ya. Banget, iya. Bener banget. Nah itu beberapa kali berarti ikut ya kayak gitu? Iya benar. Aku sebenarnya dari angkatannya Jody, Idol 9. Itu sekarang berapa sih idolnya? 11. Oh 11. 11 special season. Tapi kayaknya nggak dihitung special season 11 deh. Karena namanya Indonesian Idol Special Season gitu. Oh kenapa special season ya? Ya karena COVID kali ya? Treatmentnya emang spesial semuanya dari cara karena kita orang-orang spesial lah yang bisa di sana gitu. Nah berarti kita maju dulu ya ke 11 deh. Tadi kan lah kita waktu itu kamu stop di mana waktu yang 9? Waktu yang 9 itu aku udah mau masuk karantina dan bertemu juri artis. Tapi pada saat sebelum karantina tuh aku sakit. Jadi yang ke-9 itu. Lanjut, yang 9 itu ya. Berarti nggak bisa lanjut gara-gara sakit itu waktu itu. Oh, udah mau. Berarti dari mulai di lokal ada karantina lagi, ya kan maju ke ketemu dengan juri-juri itu. Ya, bener banget. Tapi karena kan ini kan COVID ya. Jadi kemarin itu bukan antri, tapi kita melalui platform. Ini yang special season? Special season. Jadi kemarin itu kan karena COVID, jadi aku bingung nih mau ngapain, ya udahlah iseng-iseng aja. Akhirnya ada audisi, aku milih salah satu platform yaitu Meetup ya. Meetup? Aku dia berarti idol yang sekarang itu audisinya lewat beberapa platform. Ya, dari Instagram, terus dari Facebook dan juga dari Meetup. Nah, aku ikut yang Meetup. Karena sepi? Ya, enggak sepi juga. Tetap banyak juga peminatnya? Banyak juga peminatnya. Jadi ada, aku itu ngerekam di kamar mandi tuh. Karena nggak tahu. Kenapa kamar mandi? Ya mungkin karena agak bergema ya. Oh, membantu lebih baik. Membantu, betul sekali. Tricky ya? Trik ya. Cuma ya biasa-biasa aja sebenarnya karena kamar mandi saya kan tidak terlalu luas ya. Jadi ya reverbnya biasa-biasa aja gitu. Berarti untuk reverb kamar mandi agak luasan, bagus reverbnya ya gitu ya? Iya, bagus. Nah, terus kamu rekam, kamu kirim? Aku kirim, akhirnya ya 5 hari kemudian ada email masuk dari Indonesian Idol. Oh, ini udah lolos tahap pertama berarti. Setelah itu mereka meminta lagi beberapa video untuk diseleksi gitu.
Kamu ngirim video baru? Ngirim video, jadi mereka tuh minta tiga lagu gitu. 3 lagu, oke. Terserah dicampur. Jadi ada 2 lagu Indonesia, 1 lagu bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi aku kasih itu. Lagu baru semuanya? Lagu maksudnya video baru? Video baru? Video baru, Oke, video oke, baru oke. semua. Jadi aku yang bikin, nah itu benar-benar bikin di kamar. Jadi nggak ada yang reverb kayak Oke, gitu. oke, siap. Karena itu tantangannya kan. Iya, Suaranya bener nggak sih kayak gini Iya, gitu. iya. Jadi ya udah setelah itu akhirnya 10 hari kemudian aku dipanggil untuk karantina. Karantina nih, Jakarta nih. Nah, karantina di Jakarta Belum ini, bertemu juri ya? Belum. Ini oh ya itu udah karantina itu untuk bertemu juri. Iya, maksudnya belum sampai ke sana ya. Iya, benar, tapi prosesnya ribet banget. Makanya dinamakan special season, orang-orang yang kuat aja yang bisa masuk sana gitu. Karena kita sebelum berangkat itu kita harus ini dulu. Kemarin itu apa sih? Selain swab itu Antigen, PCR, rapid dulu, oke. Rapid, tapi rapidnya yang Antigen. surologi. Jadi yang ambil darah dari sini. Iya. Terus itu harus mendapatkan hasil negatif supaya kita bisa dikasih tiket dari sana. Oke, akhirnya itu udah berhasil. Terus sampai sana baru keluar dari bandara itu kita langsung diantar ke tempat swab. Langsung. Swab PCR itu. Jadi kita di swab PCR. Itu kita habis itu diantar ke hotel karantina dulu nih. Karantina kedatangan. Nah, itu baru besoknya itu baru dikabarin hasilnya. Kalau misalkan kita hasilnya negatif, berarti kita bisa bertemu juri artis. Tapi kalau misalkan kita hasilnya positif, kita dikarantina di sana. Dikarantina karena karena emang mereka juga nggak mengambil risiko ya? Iya, nggak mengambil risiko karena apa yang mereka pikir itu baik ya mereka bakal lakuin. Tapi emang bener-bener baik karena di sana treatmentnya juga kita bakal dimasukin ke rumah sakit kalau misalkan hasilnya benar-benar buruk. Tapi mereka udah menggaransikan itu ya? Iya, mereka udah menggaransikan bahwasanya kita bakal di treatment secara aman gitu. Oke, sampai akhirnya kamu bertemu dengan siapa ya? Lumaya, Rosa, Judika, Ari Lasso, Mas Anang. Iya. Masuk nih Ki, kamu ke situ Ki. Masuk. Gimana perasaan lu di ruangan itu? Ketemu dengan 5 orang itu. Termasuk yang spesial Anang ya pasti ya? Ya. Sebenarnya aku udah ketemu Mas Anang tuh lumayan sering sih. Oke, lumayan sering. Iya, lumayan sering. Soalnya aku dulu pernah ikutan ajang bakat juga nyanyi, tapi itu bukan pencarian bakat, tapi kayak cuma semacam lomba lah. Penipuan gitu, kayak misalkan aku di mereka nebak aku bisa nyanyi apa enggak. Oh, iya, siap. Jadi kayak gitu. Itu udah pernah ketemu, terus ketemu lagi kemarin. Dan perasaannya itu gimana ya? Awal masuk itu sih panas dingin karena kan aku nggak tahu karakter yang berempat ini nih, sedangkan aku udah tahu karakter Mas Anang ya kan. Tapi aku nggak tahu nih karakter yang berempat ini kayak gimana. Sebelum masuk tuh tunggu dulu ya gitu, apa dipanggil dulu, apa suruh tunggu duduk dulu? Jadi di backstage itu udah ada krunya, PIC-nya itu yang bakal ngarahin kita. Jadi mereka yang ibaratnya itu kabar-kabaran sama yang ada di dalam ya. Jadi habis setelah itu standby, masuk gitu. Masuk terus nyapa layaknya kita bertemu seorang yang baru ya. Habis itu perkenalan. Itu di perkenalan itu masih panas dingin sih karena ya agak-agak takut nih. Takut salah ngomong atau apa ya kan. Terus akhirnya ternyata pas di dalam sana setelah ada yang buka pembicaraan ternyata ya nggak semenakutkan itu. Coba mencairkan ya mereka ya? Iya. Berarti nggak kayak dosen skripsi nggak ya? Enggak. Malahan juri-juri ini yang mencairkan suasana gitu. Ya, mereka ngerti jadi mereka ya. Jadi kita nyambung aja gitu, asik aja di dalam sana. Akhirnya kamu nyanyi apa waktu itu? All I Want sama lagunya Kunto Aji, Pilu Membiru. I'm tears and bathed all night. Alone without you by my side. Refnya coba, yang kelas. But if you love me, why you leave me? Tapi ketika mereka mau membicarakan oke nih, yes or no nih, kamu deg-degan nggak gitu? Wah itu deg-degan banget.
Aku yes, Iya aku no nggak gitu ya? deg-degan, menunggu itu Pokoknya deg-degan. udah dapat 3 yes itu udah Iyalah, udah pasti lah. udah Iya, aman. iya, iya. Udah aman. Awal-awal deg-degan pasti ya. Deg-degan, syukurnya ternyata dapatnya 5 yes. 5 yes Iya. ya. Kira dapat bukan cuma dapat 3 tapi dapat 5. Dapat 5. Terus apa namanya? Kamu lolos. Lolos. Berikutnya tuh karantina lagi. Setelah lolos itu kita dipulangkan dulu untuk persiapan baju dan segala macam. Oke. Terus setelah itu seperti biasa lagi sebelum berangkat kita harus Iyalah. tes lagi, sampai sana dites lagi. Jadi banyak tesnya. Akhirnya ke sana dan mengikuti eliminasi. Eliminasi. Nah, jadi itu selama seminggu itu langsung digabung eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi Kejar 3. tayang seminggu ya langsung Iya, ya? kejar Iya. tayang, bener-bener tapping yang Itu jaga stamina berarti ya? yang parah banget karena emang orang-orang yang nonton yang nggak tahu ya apa yang Iya, kita lakuin. nontonnya seminggu kan. Maksudnya kita Iya. nontonnya kan nggak tiap hari juga kan. Bener banget. Kalau live kan emang pasti kan kalau yang udah babak final itu kan live kan. Berarti dia emang harinya per minggu kan. Iya, benar. Kalau bisa istirahat tuh seminggu Benar, tuh. benar, Berarti kalau ini benar-benar 1 minggu dihajar. 1 minggu diajar itu syuting segala macam, tapping karena kan orangnya banyak ya. Iya, iya. Dari pokoknya itu kemarin itu yang masuk dari eliminasi 1 itu 115. 115 itu ditanding lagi, terus jadinya eliminasi 2 itu 75. Terus dipangkas lagi menjadi 50-an kalau nggak salah atau enggak 40-an. Terus yang dipangkas lagi setelah itu yang masuk ke top 24 gitu. Tuh, kamu di Aku top 24. top 24. Top 24. Akhirnya syukurnya. Tersingkir di situ. Bukan tersingkir sih, sebenarnya mengundurkan diri karena mungkin kesehatanku juga kurang ini. Drop ya gitu Drop ya. banget karena aku juga punya TBC kan. Heeh. Aku punya TBC. Nah, ini buat netizen kemarin yang nanya-nanya kenapa aku keluar. Aku sakit. Itu aku punya TBC dan syukurnya sih itu di cover sama pihak Idol. Jadi Oke. emang bener-bener maksudnya aku di rumah sakit kan Iya. dari pihak Idol dan diurus gitu karena aku punya TBC. Jadi pas setelah sembuh baru aku bisa pulang gitu. Oke, berarti emang karena 1 minggu itu full Ya, dihajar bener. siang pagi sampai malam. Iyalah Ya. 115 orang itu disingkat dalam waktu seminggu itu ya capek banget. capek bener itu. Stamina ya mesti bener-bener ya? Bener, stamina itu makanya sama kita jangan kebawa stres. Karena takutnya itu kayak misalkan oh ini kok suaranya pada bagus-bagus jadi tekanan sendiri. Oke, Padahal ya oke. tinggal fokus aja Tips ke diri juga ya, kalian. tips Ya, ini tips. Ini tips ya. Tinggal fokus ke diri kalian sendiri. Kalau misalkan pesaing kalian banyak dan suaranya lebih bagus, tetap fokus ke kalian karena kalian yang menentukan, bukan mereka yang menentukan gitu. Oke, tapi ada ini nggak sih Ki? Ada trik-trik gitu untuk misalnya jurinya yang si ini tuh suka kayak gini, si ini sukanya kayak gini, Rosa tuh suka kayak gini. Kalau aku kemarin itu enaknya jadi diri sendiri ya walaupun Tetap diri sendiri aja ya, ya? walaupun netizen tuh bilang ala ini nyanyinya di ini nih nyanyinya terlalu dibuat-buat nih. Dramatisir, buat-buat hiperbola ya. Buat hiperbola nih. Padahal ya maksudnya orang-orang yang tahu kita ya udah tahu kan emang Ya, ya kayak aku juga gini. tahu. Aku tuh kita udah lama tahunan ya Ki ya kita Iya, ya. emang kayak makanya gini orangnya ya. gitu loh. Jadi kayak misalkan mungkin ada beberapa gimmick-gimmick ya. Karena ya kalau misalkan namanya juga televisi, Iyalah, kalau misalkan flat itu nggak betul. bagus. Jadi kayak misalkan kemarin itu ada kayak kontroversi. Kemarin aku sempat dapat hujatan banyak banget itu. Karena ya apa ya namanya biar nggak flat ya. Jadi aku itu mungkin salah perkataan aja ya, mungkin salah perkataan kayak misalkan aku bilang lebay gitu kan. Sebenarnya ya gimana ya maksudnya tuh itu kan spontan ya namanya Iya, kita iya. kalau misalkan interview kan spontan kan. Iya, iya, Jadi ya aku kira ya nggak kenapa-napa ya ternyata langsung dapat banyak hujatan dari fansnya ini orang ini gitu. Oh. Salah satu kontestan juga. Oke. Jadi dihujat kayak gitu. Dinamikanya kayak gitu ya. Iya dinamikanya. Berarti kita kalau memang ya itu tadi setelah kita stamina segala macam mental juga bisa kita jaga ya. Bener banget mental kesehatan pokoknya kesehatan jasmani dan rohani lah intinya. Iya. Mental kita menghadapi netizen, mental kita Betul. menghadapi fans sendiri Betul juga. banget. Nah, tapi ini apa pengalaman yang berharga banget ya berarti Idol kemarin. Wah berharga banget karena di sana kita diajarkan untuk sabar terus menjalani tantangan gitu. Ya sebenarnya
aku pun juga ibaratnya sedih ya, namanya Iya. namanya kita udah tinggal selangkah lagi kan, udah masuk 24 besar nih. Terus tiba-tiba aku drop gara-gara TBC. Ya udah akhirnya ya udahlah, aku harus merelakan, mungkin Tuhan punya jalan lain gitu. Iya, bukan belum rezekinya gitu. Coba lagi nggak tahun depan? Oh, kalau misalkan ada pasti aku coba sih, karena aku belum puas. Belum puas. Belum puas. Berarti kamu belum mencapai goalsmu. Belum mencapai goals. Tapi nggak apa, umur 22 masih panjang, goalsnya jangan disampaikan dulu. Amin. Umur 22 jangan disampaikan dulu goalsnya nanti. Terus try terus aja. Coba terus. Itu kan dengan kita sekali mencoba kan tetap ya kita ngasih value kita ngasih nambah nilai kita nambah pengalaman segala macam. Kalau berarti emang tujuanmu itu televisi ya? Televisi karena kita nggak usah munafik ya. Kan banyak nih sekarang nih ada di YouTube. Benar. YouTube juga bisa jadi kaya nih, terkenal. Benar. Spotify juga bisa. Benar. Teman-teman indie juga dia di panggung ke panggung nih, misalnya kayak Bara Suara, Kunto, itu kan dia kan mainnya kan bukan di televisi pure, tapi kan dia panggung-panggung kayak gitu. Betul. Kamu di televisi? Aku di televisi karena kalau di televisi, kalau misalkan kita udah masuk televisi, apalagi seorang musisi, itu value untuk off air menjadi lebih besar. Itu aku sukanya. Tapi sekarang kan udah bukan zamannya dahsyat lagi, Ki. Iya, emang bukan zamannya dahsyat, tapi tetap kayak untuk instansi-instansi yang lebih lembaga-lembaga besar kayak misalkan manggil Eki, aku pengen kamu nyanyi tempatku nih. Budgetnya berapa? Off air ya. Ya, off air ya. Ya, Segini. Ya, jadi kayak gitu, lebih gede kan. Dan mungkin sebenarnya aku punya karya. Cuma untuk kayak platform kayak Spotify, terus kayak YouTube, aku tuh masih belum pede dengan karyaku. Jadi misalkan aku upload di sana, aku takut nggak naik. Jadi kalau misalkan goalsku udah tercapai di televisi ini, misalkan aku udah sampai berapa besar dan orang udah banyak kenal aku, otomatis kan kalau misalkan aku lempar karyaku ke platform yang itu udah otomatis naik kan, tanpa harus aku takut lagi atau apa. Betul. Nah, apa namanya untuk ininya, untuk kedepannya gitu. Berarti kamu tetap sebagai musisi menciptakan karya segala macam. Sebagai musisi. Iya ya. Pasti. Solo. Aku udah mulai, sebenarnya aku juga udah mulai bikin ini sih. Bikin channel YouTube. Aku udah bikin channel YouTube juga. Aku juga udah punya tim produksi. Yang mana bentar lagi aku bakal ngeluarin, ya mungkin masih cover-coveran ya. Iyalah. Maksudnya dimulai dari situ kan juga nggak masalah kan. Jadi emang selain coba yang ini, tapi yang lain jangan dilupakan juga kan, gitu kan. Demi ya semuanya kan tujuannya kan satu nih, sama tujuannya kayak gitu kan. Oke deh, sekarang pertanyaan terakhir nih. Dancer atau singer? Singer. Alasannya? Karena singer lebih menjanjikan. Singer lebih banyak uangnya, asal kalian tahu. Karena kan kalau misalkan zaman sekarang ya, kalau misalkan klub-klub kan karena corona ini kan udah bukanya mungkin cuma 3 kali seminggu atau enggak 2 kali seminggu, dan batas waktunya juga segitu ya. Tapi kalau misalkan nyanyi kan ya sejam 2 jam juga udah dapat cuan gitu. Tapi kan yang kalau breaker dancer kayak yang dulu yang kakak adik Filipin itu, oh ya, cewek. tahu. Itu kan oke banget. Aku follow tuh di luar itu. Itu kan keren banget. Niana Guerrero. Itu kan keren sekali mereka tuh. Iya, benar. Kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh awalnya dari yang iseng-iseng aja, suka-suka aja gitu. Akhirnya naik. Sampai ada yang kecil juga sekarang bisa dance, ada yang kecil itu. Bener banget. Sampai jadi penghasilan, sampai mereka kaya. Betul. Iya. Oke. Terima kasih ya Ki udah ngobrol-ngobrolnya, semoga goalsnya tercapai. Amin. Masih panjang jalannya, masih banyak terpaannya, mentalnya oke banget kamu pokoknya. Amin. Ya sukses terus pokoknya buat, dan channel lokanya ini. Amin. Oh ya guys, jangan lupa ya. Ini Sadulur Jogja. Kalau misalkan bingung mau kemana, mampir aja ke Jalan Loka. Siapa tahu cocok kopinya ya kan. Enak. Bisa juga langsung berbincang-bincang dengan saya. Atau ada teman-teman musisi. Kamu sering main di sini nggak sih? Aku di sini terus kok. Nggak sering main di sini. Ini kan ada panggung nih, sering main. Oh iya, kebetulan kalau misalkan ada event aku nyanyi juga, tapi bukan sebagai apa ya, bukan sebagai orang pertama. Tapi aku cuma ikut ngisi aja. Iya. Jamming ya. Jamming aja. Jadi kalau yang mau ngobrol-ngobrol sama Eki langsung, tenang, langsung sini aja. Dia orangnya nggak lebay, tenang aja.
belum sombong. Oke, thank you ya. Ki, Jangan ya. sombong, Jangan sombong, betul. Jangan sombong. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dadah.